eh, dan di Toraja tentang bagaimana kami melakukan eh, manajemen bidang olah. Ini kira-kira yang tadi ini di Malino. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika pertama saluran ya, saluran dalam kurung rorak mungkin beda konsep ya. Kalau rorak itu kan ya beda. Kalau yang di Kosnom tadi loh. Menurut saya saluran di situ mungkin ya seperti ini justru. Saluran yang terintegrasi dengan teras. Jadi teras teras yang fungsinya untuk membuang air, dia kan harus ada salurannya. Kalau nggak ada salurannya, air akan diresapkan sehingga potensi longsornya tinggi. Kan sana miring, berarti kan fungsinya untuk membuang air bukan mengkonservasi air ya. Tapi kalau di Lembah Palu mungkin beda, fungsinya apa? Mengkonservasi air, jadi jangan dibikin saluran. Tapi supaya air menyerap. Tapi kalau di Mamasa ya harusnya seperti itu. Nah, ini di atas nih kalau dilihat, ini saya buat di Malino, ini plot erosi nih. Jadi dari setiap bidang olah itu ada salurannya, ini ada terjunannya. Nah, di sinilah kita monitor ini. Ini pada kemiringan seperti ini. Nah, kemudian di sini ditanami dengan penguat tadi yang seperti Pak Yayat sampaikan nanas. Orang dulu awalnya nanas nggak ada nilainya ya kalau cuma 1 atau 2 biji, tapi kalau 5.000 atau 10.000 nanas itu kan gampang, itu nilainya tinggi. Ya, kemudian ini di Malino ini. Nah, ini pada kemiringan yang berbeda. Seperti tadi ada istilah teras kredit, ada istilah intermittent teras miring. Jadi tidak terasnya hanya di kontur-kontur. Ada di kontur-kontur, kemudian di konturnya tadi ada bersaluran. Kemudian ini tahun 2000 apa ini? 2006. Kemudian 2008 2009 sudah seperti ini tanamannya. Ini di Malino. Di Malino di bagian Gantarang. Kalau ini Malino bagian hortikultur di Sungguh Minasa di apa di Bulu Balea. Kita menggunakan rorak. Nah, ini rorak ini yang kemudian saya masukkan yang seperti saya beberapa kali bilang, stik itu kalau ditaruh di bidang olah sebenarnya biasanya banyak. Tapi kalau stik ditaruh di rorak itu akan lebih bisa mengukur berapa sedimen yang terangkut. Karena kan perubahan sedimen kan halus ya. Jadi perubahan semili 2 mili itu termonitor. Tapi kalau stik di bidang olah itu di apa sesenti 2 senti itu gampang. Padahal mungkin bukan karena pengaruh erosi. Apalagi kecuali kalau pasir kayak bumuk pasir di Parangtritis ya itu pakai stik bisa. Tapi kalau di seperti ini nggak bisa. Jadi stiknya bagusnya dipasang di rorak. Jadi rorak sebagai instrumen pengendali erosi, tapi juga sebagai instrumen untuk mengukur besarnya sedimentasi, sekaligus sebagai instrumen untuk meningkatkan literasi kepada masyarakat setempat. Ini loh, setelah hujan, mari kita ajak ke rorak itu dilihat berapa tanah yang menimbun stik. Itu. Walaupun secara kuantitatif belum bisa kita hitung, tapi masyarakat sudah tahu, oh iya kemarin stiknya tidak tertimbun, sekarang tertimbun. Nah, timbunan itu kan berdasarkan dari tanah di atasnya. Tanah di atasnya itu bisa dihitung berapa kandungan hara, kandungan macam-macam tadi yang terangkut. Kemudian ini di Mamasa. Ini Mamasa 2026 itu seperti ini. Kemudian ini kita buat seperti teras ini 2 gunung ini saya bikin ini sana dengan dana pihak penelitian aja dengan melibatkan masyarakat. Nah, ini seperti tadi Pak ya nanas ini penguatnya nanas ini. Ini uru. Ini uru, ini nanas. Uru armillaria. Ah, ini kemudian ini jadi dibikin macam apa intermittent teras ya. Jadi karena kan memang kalau dibikin teras bangku penuh ya pasti tinggi vertikalnya jauh lebih tinggi daripada bidang olahnya. Masih pasti tidak. Tapi kita membuat seperti ini aja. Paling 1 meter saja lebarnya. Jarak-jarak ke atas jarak-jarak 5 meter dibikin lagi kontur. Nah di setiap 1 meter itulah baru kita lakukan penanaman kegiatan penanaman jangka panjang. Tapi juga kita lakukan penanaman yang jangka pendek. Nanas atau apa gitu. Kalau di di Bulukumba itu tidak nanas tapi malah terong Belanda, terong Belanda. Jadi penguat teras sekaligus buah 2006 2007. Kemudian di Lembah Palu. Ini dari T0 sampai T3. Lembah Palu mungkin kita tahu ya di daerah sana semi arid. Curah hujan itu sampai di bawah 600 mili. Nah, bagaimana di situ kita menggunakan namanya alley cropping dengan gamal.
Gamal itu karena dia tanaman penambah nitrogen, kemudian pangkasan gamal ditaruh di bawah jalur-jalur itu sehingga lama-lama akan terbentuk natural teras, teras alamiah gitu. Dan kemudian di situ juga bisa pakan ternak. Jadi saya nggak tahu apakah di Mamasa bisa seperti ini juga. Tadi tidak hanya teras 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 yang sifatnya fisik ya, nah, tapi juga ada yang kegiatan yang kombinasi antara sipil teknis dan vegetatif sehingga kalau di sana ada ternak, kambing, sapi itu bisa dari itu tadi gamal atau ini grass barrier. Ini grass barrier rumput. Jalurnya gini. Jadi kalau gini masyarakat kan tidak perlu dia motong motong apa kedalaman tanah, motong soil, topsoil ya, karena kalau digali kan pasti itu. Tapi ini tanami aja, lama-lama akan terteras. Kemudian pertanyaannya, kalau di Mamasa kan ternaknya bukan sapi, ternaknya bukan kambing, tapi ternaknya babi. Ini sudah saya lakukan juga di Toraja. Nah, dengan daun ubi jalar. Kalau kita lihat di samping ini, daun ubi jalar kan di Toraja sama dengan di Mamasa, tidak digali, tidak diambil biji umbinya, tapi daunnya untuk makan babi. Nah, daunnya itu seperti mangkok, dia meredam energi kinetik. Lalu akarnya itu kan, saya sudah teliti, ada tulisan saya mengenai itu, dia setiap 6 hari sekali, itu bisa berotasi. Jadi ditinggal, apalagi kalau musim hujan ya cepat itu rotasinya. Potong sini, nanti udah seminggu, udah balik lagi, sudah situ bisa dipotong lagi. Tetap sehingga tanahnya itu tertutup. Seperti ini. Ini juga di antara bidang olah itu, ini jati sama nanas ini Pak. Ya, maaf bertentangan dengan itu. Dan kebetulan di sana tidak ambil umbinya karena daunnya yang dimakan babi ini ya. Saya kira seperti ini kalau kita mau melakukan pendekatan yang memang basisnya lokal lokal isu. Dan mereka sudah biasa itu nanam ubi jalar. Tapi kan biasa ubi jalar kan di pinggir-pinggir jalan. Kenapa tidak ubi jalar itu kita gunakan juga sebagai instrumen pengendali erosi? Dimakan kalau babi makan semua. Tapi kalau nanasnya banyak kan kita bisa hidupkan industri kecil di situ. Apalagi misalnya kalau kayak sana kan mau bikin nastar segala macam. Oh, kalau babi di sana kan dikandangkan Pak, di ternak, ternak babi. Nah, nah ini kemudian ini saya kira sama kita Pak Yayat ya pernah kita belajar tentang ini juga. Jadi bagaimana tadi kan kita sudah tadi kosnomnya sudah ada, tapi mungkin belum ya. Ini yang teras itu di kemiringan berapa, teras ini kemiringan berapa, teras yang ini kemiringan berapa karena memang ada teorinya. Misalnya kalau ini tadi teras dan guludan bersaluran itu semua kemiringan bisa. Tapi yang membedakan adalah tadi lebar bidang olah sama karena kalau bidang olahnya dipaksakan lebar, artinya tinggi vertikalnya kan akan sehingga orang bergerakannya susah. Tapi kalau lebar bidang olahnya kecil, orang nggak mau juga, nggak menguntungkan. Nah ini pilihannya banyak. Jadi kita menggunakan yang teras kredit ini misalnya kan. Kemudian di bawahnya lagi ada teras kredit sedikit-sedikit. Jadi tidak semua di teras. Yang seperti gambar saya tadi, gambar-gambar tadi. Nah kemudian ada guludan yang bersaluran. Ini sebenarnya ketika kita besok meletakkan itu ada. Kenapa kita meletakkan itu karena ini. Kenapa dia nggak perlu ada tanaman penguatnya? Kenapa perlu ada nanasnya? Kenapa ada rumputnya? Kita punya. Habis itu kita monitor. Jadi kita memonitor hal-hal yang memang kita rencanakan dan perencanaan kita basisnya memang teori yang dibangun dari bukti-bukti empiris yang panjang. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi kaitannya dengan pelaksanaan das mikro, tadi kan saya lihat sudah ada. Mungkin tinggal mensinkronkan saja. Jadi das mikro di dua tadi kegiatan-kegiatan misalnya BPDAS Jeneberang ada mau bangun spas lagi, bisa nggak seandainya lokasinya spas itu belum ditentukan digeser ke Hulu Sadang. Tapi konsep spasnya tidak seperti kemarin tok. Ada juga kita lakukan mini-mini spas di atasnya. Nah, mungkin kalau di pendanaan kan mungkin spas tok ya, tapi spas itu kan komponennya macam-macam. Kita pasang juga di atasnya. Kemudian kegiatan-kegiatan tadi intervensi kelembagaan, mungkin teman-teman kan sudah merencanakan juga, bisa nggak diarahkan ke sini, tapi dengan improvisasi pendekatannya, improvisasi dengan model insentif tadi tidak dibayar di depan tapi dibayar di belakang.
Termasuk apakah ada rencana juga teman-teman di PIU itu mengumpulkan data ulang, Pak? Baseline kan kemarin sudah ada, midline ngukur lagi enggak? Kemudian pendampingan kelembagaan melakukan lagi enggak? Kalau melakukan lagi, ayo kita bareng-bareng diselipkan sebagian di situ gitu. Jadi ada kegiatan fisiknya, ada engineering, social engineeringnya, ada monitoringnya, kemudian nanti kita bungkus sama-sama. Ketika ini ada intervensi ini, hasilnya seperti ini. Kalau sebaliknya, kalau hasilnya mau seperti ini, intervensinya harus ini kan? Kan bolak-balik, Pak. Intervensinya ini, hmm, ya, ya. Kalau seandainya itu, sangat Ya, sahabat kebun berkah, itulah pemaparan dari Pak Hunggul. Beliau adalah peneliti dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) terkait tentang bagaimana mengelola lahan agar bisa mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan erosi, ya, dengan penggunaan teras kredit, teras guludan, rorak, dan mungkin juga perpaduan antara rorak dengan vegetasi, antara bangunan konservasi tanah dengan vegetasi, sehingga bisa menghasilkan suatu langkah, suatu strategi untuk bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan erosi. Terima kasih sahabat kebun berkas. Mudah-mudahan selalu semangat dan jangan lupa untuk subscribe, komen, tonton, like, join ya, bergabung dengan channel kami, dan share yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.